rekrutmen setelah masa pandemi ini. Jadi kalau kita Bapak Ibu sudah mulai mesti rekrut orang atau ada yang karyawan dulu resign, sekarang kita perlu gantikan, kita perlu cari karyawan yang jauh lebih baik, jauh lebih bisa beradaptasi terhadap keadaan dan sebagainya. Hari Rabu ini, please malam ini setelah acara ini register melalui DM Instagram atau melalui WhatsApp kalau yang tahu WhatsApp saya, dan kemudian saya akan schedulein di Google Meet dan teman-teman nanti bisa join tanggal 10 Juni jam 11 siang. Oke, jadi malam ini kita akan bicara masalah moving forward from the crisis dan kita bicara ngomong masalah apa? Responsibility. Bagaimana kita bisa ngerespon terhadap masalah-masalah. Dan saya mau kasih sebuah kisah nih. Jadi kita ceritanya mengenai sebuah kisah. By the way, sebelumnya saya akan sapa dulu beberapa orang. Ibu Eming, welcome. Oke, saya baru tahu ini ya. Hai Mr. Bona. Oke, Ibu Ayu, Ibu Linda, dan Pak Richard, ketua kelas kita. Apa kabar Pak? Oke, jadi hari ini saya punya kisah. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu kisah ini, mungkin Bapak Ibu bisa refreshing, tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah tahu kisahnya, ada kisah orang yang namanya Yusuf. Jadi cerita ada orang yang namanya Yusuf. Dan ini kisah, kisah zaman dulu sekali, tetapi ini kisah orang yang sangat-sangat hidupnya penuh dengan kesusahan teman-teman. Jadi ada orang yang namanya Yusuf, dan orang ini adalah satu anak dari 12 anak, dan dia itu perjalanan hidupnya penuh dengan kesusahan demi kesusahan. Dia punya impian yang besar di awalnya, tetapi di satu saat dia ketemuin hidupnya dalam kesusahan demi kesusahan, teman-teman. Dan kita akan belajar dari kisahnya Yusuf ini bagaimana dia bisa, pertama dia bisa sustain, dia bisa bertahan hidup. Yang kedua dia bisa mengubah keadaan. Dan yang ketiga bagaimana dia bisa menjaga kewarasan dia selama masa kesusahan itu. Teman-teman yang menonton bisa jadi teman-teman bilang, ya itu yang ketiga itu penting buat saya itu. Karena selama masa pandemi ini omset saya drop abis, karyawan saya bikin pusing, saya nggak tahu bagaimana bisa mikir masa depan, dan saya udah mikir, aduh ini otak nih bener-bener nggak bisa, gimana caranya bisa tetap stay waras gitu. Dan banyak orang menghadapi itu. Dan kita akan belajar dari kisah Yusuf, bagaimana Yusuf bisa bertahan hidup, bagaimana dia bisa mengubah keadaan, bagaimana dia bisa menjaga kewarasan itu tetap segar, teman-teman. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, betul ya? Jadi kita ingin bisnis kita bisa survive, bisnis kita bisa thrive, dan akhirnya kita bisa self-motivate. By the way, hari ini saya hanya pakai satu kamera di smartphone, dan saya nggak live di Facebook. Teman-teman yang Facebook nanti mungkin saya akan upload di Facebook page. Karena kemarin itu ada malapetaka di tempat saya, dimana dengan konyolnya laptop saya ketumpahan segelas air. Jadi satu kamera yang di webcam itu nggak bisa pakai. Jadi mungkin besok lusa itu udah bisa dibetulin ya. Anyway, kita join. Teman-teman, jadi Yusuf hidupnya seperti itu. Saya bawa kita ke dalam satu kisah yang jauh lebih saya percepat. Jadi Yusuf itu, dia mengalami apa aja teman-teman dalam kehidupan dia. Pertama, dia mengalami hidupnya itu dia diculik sama orang. Teman-teman yang mungkin udah tahu kisah Yusuf, nanti bisa baca lagi, if you know what I mean. Ya, dia diculik, kemudian setelah diculik teman-teman, dia dijual, jadi ada human trafficking, ada penjualan manusia di sana. Dia dijual ke sebuah negara di mana negara itu dia nggak nyaman di sana. Dia dijual sampai 2 kali di negara itu, dia dijual juga ke orang lain, ke satu keluarga, satu businessman di sana dan sebagainya. Di dalam keluarga itu dia mengalami yang namanya dia dijebak atau dia dituduh dengan palsu, difitnah karena dia menolak untuk meniduri istri bosnya, karena istri bosnya itu genit banget, dan istri bosnya itu berusaha untuk bisa tidur sama dia, tapi dia menolak, dan akhirnya dia dijebak, dan akhirnya dia masuk penjara, dan kehidupan dia itu penuh dengan kesulitan demi kesulitan, teman-teman. Dan tapi yang menarik dari kisahnya Yusuf ini adalah Yusuf di dalam penjara itu dia dikatakan bahwa dia beroleh kebaikan. Dia beroleh kebaikan. Dan saya cuma berpikir seperti ini.
Tapi Yusuf di saat dia di penjara, saat dia diculik, saat dia dijual, saat dia dijebak, dia tidak tahu tuh dia memperoleh satu kebaikan. Atau bahasa kerennya apa ya? Atau bahasa sehari-hari mungkin dia tuh tetap disertai sama Tuhan. Mereka gitu. Kalau teman-teman orang percaya, yang teman-teman percaya adanya Tuhan, mungkin teman-teman mereka gitu, Tuhan masih tetap buka matanya buat nolong dia. Kayak gitulah. Tapi dia nggak tahu kan itu. Dia nggak tahu itu. Yang penulis kisahnya itu menuliskan dari sudut pandang orang ketiga. Jadi si Yusufnya nggak tahu. Pembacanya tahu. Dan Yusuf, bagaimana dia bisa melewati 3 kondisi yang sulit. Saya bertanya-tanya, bagaimana kalau Yusuf tahu merespon, bagaimana dia tahu merespon bila dia tahu bahwa kebaikan itu ada buat dia. Dan kisahnya Yusuf itu kisah yang gimana ya teman-teman ya? Kisah yang saya pikir kisah di zaman dulu mungkin ribuan tahun yang lalu, tetapi buat saya di masa-masa kemarin tanpa laptop itu saya jadi banyak baca ulang kisahnya, saya baca beberapa buku yang terkait dengan itu, dan saya pikir bahwa kalau saya itu jadi Yusuf di masa lalu, dan saya di dalam kondisi dijual, difitnah, dipenjarain, dan sebagainya, dan saya tidak tahu bahwa saya itu masih disertai sama Tuhan, kira-kira respon saya gimana ya? Respon saya bisa jadi teman-teman, kalau saya tidak tahu bahwa saya disertai Tuhan, walaupun ada penulis yang bilang saya disertai sama Tuhan, adalah saya akan sangat reaktif. Saya akan apa? Saya bisa jadi nggak tidur semalam-malaman. Saya stres. Saya bisa nangis. Saya bisa marah sama hidup. Saya bisa marah sama orang-orang yang saya pikir mau ngebantu saya tapi nggak ngebantu saya. Saya bisa marah sama orang-orang yang marah sama keadaan, dan saya benar-benar bisa depresi, dan saya merasa nggak ada ujungnya masalah ini. Dan waktu saya tanggal 4 Juni lalu, saya udah berharap abis-abisan bahwa pemerintah, khususnya Pemprov DKI, kalau teman-teman di Jakarta atau teman-teman di kota lain, mungkin Pemprov DKI dia akan mengangkat yang namanya PSBB, dan kita tanggal 5, 6, 7, 8 kita udah mulai bisa buka semua, dan kita udah yakin, saya udah bisa jaga kesehatan kok, saya udah bakal pakai protokol kesehatan di kantor-kantor saya, di sekolah-sekolah saya, di tempat-tempat saya bekerja. Tiba-tiba gubernurnya bilang apa? PSBB akan diperpanjang dan akan ada masa transisi, bla 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 bla. Dan begitu banyak orang yang kalau saya seperti Yusuf yang udah berpikir bahwa tanggal 4 PSBB akan diangkat, dan saya nggak tahu bahwa Tuhan itu menyertai saya akan benar-benar marah. Saya bilang, ini gimana sih gubernur? Nggak becus kerjanya ya. Ini nggak bisa jagain. Kasarnya, saya sudah benar-benar menjaga protokol, tapi orang-orang lain itu masih pada keliaran, pada nggak pakai masker, pada ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Gara-gara mereka, kemudian bisnis saya jadi kesempatan saya ditolong, kesempatan saya untuk bisa new normal diperpanjang. Bisa jadi di akhir dari Juni, atau bisa jadi Juli, tergantung dari keadaan yang ada di Jakarta atau di kota-kota lain, teman-teman. Dan itu yang terjadi sama kita. Kita udah lagi mau punya semangat, kita udah pikir kita bakal survive nih, habis tanggal 4 Juni, tiba-tiba keadaan berubah. Dan tapi kita lanjutin kisah Yusuf sebentar ya. Jadi Yusuf ini, dia di penjara, dan Yusuf itu punya satu super power. Super power yang punya Yusuf adalah, kalau teman-teman tahu kisahnya, dia bisa menerjemahkan mimpi. Jadi kalau dia menerjemahkan mimpi itu, dia bisa model kayak punya paranormal gitu. Dia bisa tahu mimpi orang gimana, kemudian dia terjemahin gitu ya. Tapi bukan kitab primbon ya. Kitab primbon itu teman-teman mungkin tahu ya. Kedutan di mata kiri itu artinya apa? Kedutan di mata ini artinya apa? Kalau mata kedutan semua gimana itu artinya ada sendiri ya. Tapi itu jauh. Anyway, kita buat kisahnya jadi lebih cepat. Yusuf tiba-tiba dia punya, waktu dia di penjara, ada 2 orang diceblosin ke penjara. 2 orang. 2 orang ini kerja buat presiden di negara itu. Oke. 1 orang kerja sebagai orang yang nyiapin makanan buat si presiden. Dan 1 orang lagi kerja buat nyiapin minuman atau
anggur atau wine buat si presiden itu, karena dua-duanya berasal dari istana presiden. Dua-duanya dijeblosin ke sana, dan mereka satu kamar nih sama Yusuf, satu sel gitu sama Yusuf. Dan satu pagi Yusuf ngeliatin dua teman barunya ini mukanya sepet gitu. Muka sepet itu gimana ya, model kayak ada pikiran gitu. Pas bangun tidur kok ada pikiran gitu. Ayo coba teman-teman pikirin. Pernah gak teman-teman kalau bangun tidur terus ngaca, Bapak Ibu, klien-klien saya, Bapak Ibu, teman-teman saya di sini, Bapak Ibu bangun tidur terus ngaca, terus di depan kaca Bapak Ibu lihat, kok abis bangun tidur muka saya makin lesu ya. Nah, itu mirip kayak si yang ngurusin roti sama ngurusin minuman buat presiden di negara itu. Kemudian Yusuf nanya nih sama mereka berdua. Ini kisahnya ya, ini kisahnya. Teman-teman nanti kalau yang pengen tahu kisahnya bisa DM saya, nanti saya kasih tahu link bacaannya. Kemudian mereka berdua bilang gini, tadi malam tuh saya mimpi, dan mimpi itu nggak enak banget deh dalam kehidupan saya. Nggak enak banget. Ya cobain cerita, siapa tahu saya bisa bantu, kata Yusuf. Oke deh, saya cerita. Oke, siapa dulu yang mau cerita? Saya. Diangkat tangan satu orang yang ngurusin makanan nih. Jadi koki-koki di istana presiden itu. Dia bilang gitu. Sorry. Ceritanya kebalik. Mohon maaf. Jadi cerita itu yang pertama adalah orang bartender di istana presiden. Bukan bartender lah ya. Tempat orang yang nyiapin minuman, bikinin jus, bikinin teh dan sebagainya. Kepala minuman buat si presiden. Dia bilang bahwa saya punya mimpi seperti ini. Terus Yusuf bilang gini, oke. Ya udah. Dari penerawangan saya, dia mikir, dia komat-kamit, kemudian dia bilang gini, dari penerawangan saya lihat ini 3 hari lagi, kamu akan dipanggil sama si presiden itu tuh. Abis dipanggil presiden itu akan menempatkan kamu kembali kerja buat dia. Kamu akan dilepaskan dari penjara ini dan akan kembali bekerja buat dia. Oh ya? Iya betul, nanti kita lihat aja. Tetapi kata si Yusuf seperti ini. Yusuf itu kan udah, ingat teman-teman, Yusuf itu punya kondisi seperti ini. Dia diculik, kemudian dia dijual ke negara lain. Di dalam negara itu dia dijual ke beberapa tempat, teman-teman. Di sebuah keluarga di mana dia habis dijual itu, dia dijebak, difitnah, kemudian dijeblosin penjara. Dia sebenarnya nggak tahan nih buat kehidupan itu. Sama seperti kita gak tahan di dalam masa pandemi ini. Kita pengen cepat-cepat selesai. Waktu dia habis bantuin orang yang bartender si presiden itu, dia kasih tahu, mimpi kamu ini, kamu 3 hari lagi kamu akan kembali ke istana, kamu akan diangkat lagi sama presiden sebagai karyawan dia. Kemudian dia bilang, kalau KP kamu ketemu presiden, tolong ingat saya. Tolong ingat saya. Dan kasih tahu presiden bahwa saya ini difitnah, saya ini dizolimi, jadi tolong lepasin saya dari penjara. Dia bilang begitu sama si orang yang dibantu mimpinya itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, orang yang jadi koki dalam penjara itu, yang koki dari presiden yang dijeblosin penjara. Dia cerita juga mimpinya, orang kedua ini cerita mimpinya, kemudian Yusuf bilangin, oh no, enggak, kayaknya saya nggak bisa bantu deh yang ini. Kamu nanti 3 hari lagi, kamu dipanggil juga sama presiden, dan di istana presiden itu kamu akan dihukum, kamu akan digantung. Nah, kisahnya 2 hal kisah yang berbeda ya. Tapi poinnya yang saya mau angkat adalah seperti ini, teman-teman. Yusuf itu belajar untuk moving forward from recession. Dia pengen bisa move forward dari masalah ini. Dia udah sabar menunggu 13 minggu sama seperti kita berdua. Kita rame-rame, kita bersembilan. Kemudian tiba-tiba di PSBB, udah mendekati diakhirin, kita bilang nih sama diri kita nih, nanti ya tanggal 5 saya akan begini, tanggal 6 saya akan gini, bulan Juni akan saya ngapain dan sebagainya. Kita udah punya pikiran gitu. Sama seperti Yusuf, kita bilang nih, tolong ingat saya karena saya ini dizolimi, saya ini menderita, saya pengen bebas. Teman-teman, apa yang terjadi? Yusuf dilupain sama orang yang sudah dia bantu selama 2 tahun. Impian dia untuk bisa bebas dari masa-masa sulit ternyata diperpanjang. Sama seperti kita.
Kita pikir masa-masa sulit kita akan berakhir di tanggal 4 Juni, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kita sudah mulai bisa yang namanya mulai mikirin bagaimana membangun kembali bisnis kita, bagaimana membangun kembali perusahaan kita, bagaimana kita membangun kembali kehidupan kita, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan kita 3 bulan terakhir. Itu omset berapa miliar tuh, berapa ratus juta tuh yang hilang gara-gara kita nggak bisa kerja. Kita pengen cepat-cepat bisa lewatin itu dengan baik, bisa ngumpulin uang lagi dengan baik, sejuta demi sejuta, kita pengen seperti itu. Tetapi tiba-tiba gubernur bilang berpanjang. Dan sama seperti Yusuf, kita ngalamin yang namanya impian yang beda banget dari yang kita harapin. Dan itulah sebabnya malam hari ini saya memilih sebuah topik yang namanya moving forward from crisis. Bagaimana kita bisa move on dari krisis yang sudah lewat ini. Walaupun situasinya sama seperti Yusuf, kita nggak bisa ngandalin orang lain, kita nggak bisa ngandalin pemerintah, kita nggak bisa ngandalin orang-orang lain untuk bisa bikin kita moving forward. Bagaimana kita bisa tetap survive, bagaimana kita bisa tetap menjaga kewarasan kita, dan akhirnya kita bisa mengubah kisah kita. Yusuf kemudian, setelah 2 tahun setelah dia dilupakan, tiba-tiba presidennya punya mimpi. Dan presidennya punya mimpi, dan presiden mukanya senep banget gitu, anyep gitu ya. Aduh, bahasa saya, bahasa sehari-hari gak apa-apa ya, kita sama teman sendiri. Dia mukanya gak enak banget tuh presiden, dan presiden itu ngomong di depan menteri-menterinya, dan karena dia masih disajin minuman sama si orang yang di penjara yang dibantu sama Yusuf itu, dia cerita juga dan kedengeran nih, karena presiden mungkin ngomongnya kencang, saya punya mimpi gini-gini. Tapi gak ada yang bisa nerjemahin mimpinya. Dan kemudian tiba-tiba orang yang bikin minuman buat si presiden ini, dia bilang, oh iya, saya ingat ada si Yusuf tuh ya. Ya, 2 tahun lalu dia bantuin saya. Wah, saya lupain dia selama 700 hari lebih loh. Aduh, kemudian dia bilang gini, Presiden, Pak Presiden, saya mesti minta maaf nih. Tetapi dulu saya pernah punya mimpi dan saya dibantuin sama orang yang nama Yusuf tuh, di penjara. Mungkin dia bisa bantuin presiden. Saya mohon maaf, saya lupa kasih tahu ke Pak Presiden. Dan Pak Presiden, nggak apa-apa, cepat-cepat panggil Yusuf. Singkat cerita, Yusuf dipanggil, Yusuf dimandiin, Yusuf dicukur, karena Bapak Ibu mungkin di masa-masa PSBB, dia nggak masa PSBB, dia penjara. Kita di masa PSBB, rambut udah mulai berantakan. Ya, Bapak Ibu yang bisa cukur sendiri itu namanya keren. Saya sampai sekarang belum cukur nih, masih gondrong-gondrong gini. Rencana saya, siapa tahu ya, kalau saya rambutnya digondrongin sampai kayak siapa gitu ya, gondrongnya sampai segini, kira-kira gimana. Anyway, itu it's a bad jokes. Tapi poinnya Yusuf dipanggil sama si presidennya, kemudian presidennya bilang gini, Yusuf, saya ini punya mimpi. Bisa terjemahin nggak mimpi saya? Yusuf bilang, saya nggak bisa, tapi saya coba ya. Singkat cerita, Yusuf bilang gini, mimpinya presiden itu artinya gini Pak Presiden. Negara ini akan mengalami 7 tahun masa-masa yang sangat baik. Dolar murah, mata uang negara ini bagus, kemudian juga nanti banyak panen di mana-mana, ya bisnis booming dan sebagainya. Itu 7 tahun Pak Presiden. Angka pertumbuhan ekonomi itu bisa di atas 10%. Widih, hebat banget tuh ya. Investor banyak masuk dan sebagainya. Tetapi setelah 7 tahun masa-masa sulit itu, setelah 7 tahun masa-masa di mana bisnis booming dan ekonomi lagi bagus-bagusnya, 7 tahun itu akan ditambah sama 7 tahun lagi di mana negara ini akan setengah mati. 7 tahun yang kedua itu negara setengah mati. Bisnis akan hancur, panen nggak ada, mata uang terhadap dolar tuh hancur, jemblok habis-habisan, investor pada keluar dan sebagainya. 7 tahun akan berantakan semua. Rajanya bingung kan, aduh gimana. Terus, tapi Yusuf bilang gini, tetapi saya rasa raja mesti melakukan ini, dan ini. Jadi Yusuf kasih advice, kasih saran kepada si presiden itu, apa yang mesti dilakukan.
Dan singkat cerita teman-teman, apa yang terjadi? Yusuf kemudian diangkat menjadi kepala Mordekai, kepala pemerintahan atau perdana menteri bagi menteri-menterinya si presiden di negara itu. Karena dia bilang bahwa Yusuf ini punya kualitas untuk bisa menghadapi resesi nanti. Jadi Yusuf ngapain? Yusuf intinya di negara itu selama 7 tahun pertama di mana masa-masa lagi bagus, bisnis lagi booming, dia mulai nyetok bahan makanan, dia mulai nyetok hal-hal yang penting, dan kemudian di 7 tahun berikutnya dia bisa jualin itu dengan lebih baik buat negara tersebut. Tetapi teman-teman, yang saya mau angkat adalah seperti ini, bahwa untuk bisa moving forward dari resesi, kita perlu yang namanya bisa punya kemampuan merespon dengan baik. Banyak di antara kita, termasuk saya, termasuk teman-teman mungkin yang menonton, kita ini cenderung yang namanya reaktif. Reaktif itu artinya waktu kita punya hadapi masalah, kita itu cenderung mudah jatuh, stres, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita membesar-besarkan masalah, kita panik, kita nggak sabaran, kita list out gitu. Maksud kita mengamuk, kita memberontak terhadap kenyataan, kita nggak mau terima kenyataan, kita nggak mau belajar dan sebagainya, dan masalah itu makin sulit. Sehingga 13 minggu yang ada, sama seperti saya waktu di introduction tadi, saya bilang bahwa bisa jadi semua pain yang kita alami di 13 minggu terakhir tidak menghasilkan any gains, tidak menghasilkan profit atau pembelajaran sedikit pun sama sekali. Karena kita reaktif. Dan kita mau belajar bagaimana caranya bisa respondability dengan baik. Saya lihat satu artikel di ing.com. Jadi artikel ini sangat bagus, dia bilang bahwa seperti ini. Jadi ditulis sama orang yang namanya Dani juga. Tapi ini namanya Dani In. Dia founder dan CEO di satu perusahaan namanya Miresi. Dia bilang seperti ini. On business and responsibility. What does responsibility have to do with business? Dia bilang bahwa a lot. It turns out. Jadi bisnis teman-teman, kalau kita mau bisa berkembang, kita mesti sadari bahwa bisnis kita, karir kita lebih berhubungan dengan kemampuan kita merespon terhadap masalah daripada kemampuan kita merespon terhadap opportunity. Saya ulangi buat kita, buat teman-teman, dan buat saya. Bisnis kalau kita melewati masa-masa sulit, jauh lebih sering kita perlu dihadapkan dengan kemampuan kita merespon dengan baik terhadap masalah, responsibility, dibandingkan kemampuan kita reaktif terhadap kesempatan. Responsibility itu kalau teman-teman tahu tabel yang blame, excuse, denial. Siapa yang masih ingat? Ayo coba. Yang masih ingat tabel blame, excuse, denial, coba tolong komen bilang masih ingat ya teman-teman. Jadi orang yang namanya bakalan kalah di dalam bisnis itu, dia main di bawah garis. Kalau teman-teman masih ingat, ada di bawah apa? Ada blame, kita nyalahin keadaan, kita bikin excuse, kita bikin denial. Tetapi orang yang bisa menang terhadap masa-masa sulit, mereka bisa ngapain? Bisa respon, mereka bisa being accountable, sama mereka bisa taking ownership. Teman-teman yang masih ingat, silakan tulis di kolom komen teman-teman supaya saya tahu teman-teman masih ingat, supaya saya nggak bisa ngulang-ngulangin hal yang sama. Anyway, jadi responsibility ini membantu para business owner, membantu para leader seperti saudara dan saya untuk bisa merespon dengan baik terhadap masalah. Sama seperti kisah Yusuf tadi, Yusuf mengawali kehidupan dia sebelum dia diculik, sebelum dia dijual, sebelum dia difitnah, sebelum dia dipenjara, sebelum dia akhirnya dilupakan sama orang yang udah dia bantuin. Dia meresponnya dengan yang namanya reaktif. Yusuf lupa bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Kalau kisahnya itu, kalau teman-teman baca kisahnya itu, dia bilang seperti itu. Kita lupa bahwa kita ini hidupnya masih ada orang yang mau kasih favor sama kita. Masih ada Tuhan yang mau kasih favor sama kita. Sehingga kita bisa respon dengan baik. Tapi instead of that, banyak di antara kita yang sama seperti Yusuf, kita reaktif.
waktu sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita kemudian stres. Tapi si artikel ing.com ini, tahun 2017, teman-teman, artikel ini, dia bilang bahwa pebisnis itu, teman-teman, perlu memikirkan bahwa mereka harus bisa respon dengan baik dibandingkan yang namanya cuma sekedar mengejar opportunity atau respon terhadap opportunity. Dan saya catatin buat beberapa teman-teman bahwa ada 5 keunggulan kalau kita bisa merespon dengan baik, dan nanti bagaimana kita meresponnya. Oke, saya punya waktu beberapa menit lagi. Oke, pertama, waktu kita bisa merespon dengan baik, merespon itu membuat kita bisa terbuka terhadap pembelajaran. Merespon itu bisa bikin kita terbuka terhadap pembelajaran, teman-teman. Dan 13 minggu yang sudah lewat di masa PSBB, di mana bisnis semua banyak yang tutup, kita nggak bisa jualan, omset kita drop drastis dan sebagainya. Kalau kita nggak belajar sesuatu dalam 13 minggu itu, kita nggak bisa belajar sesuatu hal yang bisa kita pakai di new normal, maka kita menyia-nyiakan kesempatan belajar selama 13 minggu terakhir. Tetapi kalau kita bisa merespon dengan baik, yang terjadi adalah kita bisa punya kesempatan terbuka buat kita belajar sesuatu. Terkait dengan kisah Yusuf, setelah Yusuf itu diculik, dijual, difitnah, dipenjarakan, dilupakan, dan sebagainya, Yusuf akhirnya intinya gini, ditempa, dibentuk di masa-masa sulit, sehingga dia bisa mulai dari reaktif menjadi responsif dengan baik. Dan di akhir kehidupan dia dipertemukan dengan orang-orang yang menjual dia. Orang-orang yang jahat sama dia dipertemukan kembali sama Mas Yusuf ini. Dan Yusuf tiba-tiba merespon dengan sangat baik, bukan reaktif. Kalau saya jadi Yusuf, ketemu sama orang-orang yang jahat sama saya itu, dan saya udah jadi Perdana Menteri di negara yang baru ini, itu sih bisa saya penjarain satu-satu. Tapi Yusuf bilang seperti ini, no, enggak. Kalian menjual saya, bikin saya menderita seperti ini, itu sebenarnya ada tujuannya karena saya dikirim ke negara ini untuk bisa menyelamatkan kehidupan banyak orang. Boom. Dia pikir seperti itu, dan dia belajar sesuatu selama 30 tahun terakhir dia di penjara, dan dia udah makin dewasa. Demikian juga kita. Dalam bisnis, teman-teman, kata Danny dalam ing.com, satu website bisnis, teman-teman mesti baca, mesti datang, mesti visit. Responsibility itu adalah langkah pertama kita untuk bisa learning sesuatu dari masa-masa sulit. 13 minggu terakhir, kalau kita nggak terbuka, kita nggak bisa merespon dengan baik, kita akan nggak belajar apa-apa. Teman-teman perlu belajar apa? Bisa jadi teman-teman perlu belajar bahwa nggak bisa cuma punya satu karyawan yang bisa diandelin. Bisa jadi teman-teman perlu belajar bahwa teman-teman perlu baca laporan keuangan. Jangan cuma bisa spending tetapi nggak pernah baca laporan keuangan. Teman-teman bisa jadi perlu belajar bahwa saya perlu bikin sales proses dibandingin hanya mengandalkan marketing yang impulsif. Saya perlu yang namanya bisa melihat rumus piutang dibandingin nanti kalau udah duit nggak ada baru stres dan sebagainya. Mungkin teman-teman perlu belajar bahwa saya perlu bisa menganalisa opportunity yang ada sehingga tidak mengatakan iya kepada setiap opportunity dan saya ditipuin sama banyak orang. Sama seperti Yusuf, teman-teman. Yusuf perlu waktu untuk ditempa sampai akhirnya dia bisa belajar. Bertahun-tahun terakhir atau buat kita 3 bulan terakhir, saya finally belajar bahwa untuk bisnis saya bisa berkembang, saya perlu belajar akan A, B, sama C. Dari pengalaman saya sengsara 3 bulan terakhir dalam bisnis. Tapi tanpa responsibility, teman-teman hanya stres. Saya hanya stres. Saya hanya nggak bisa tidur semalam-malaman. Saya hanya bisa makin celung ini, makin mohon maaf ya, kayak Pak SBY gitu, matanya gede banget di sini, bengkak gitu karena nggak tidur mungkin, makin banyak uban dan sebagainya. Tapi jadilah seperti Yusuf yang akhirnya dia bisa respon dengan baik dan akhirnya dia bisa belajar sesuatu. Apa yang teman-teman pelajari dalam kisah bisnis teman-teman 3 bulan terakhir? Ada pembelajaran apa yang paling penting yang mengubah cara teman-teman berbisnis di masa-masa depan? Oke. Yang kedua, responsibility menurut Danny, dia bilang bahwa bukan Danny yang ini ya, Danny yang penulis di website bisnis itu, akan membuat kita melihat hal-hal dalam perspektif yang benar.
Menurut si Denny juga, responsibility akan membuat kita stop mengulang kesalahan kita. Jadi kita nggak bikin bisnis itu bisnis fotokopi gitu. Masalahnya dari tahun ke tahun sama, tahun ke tahun sama, tahun ke tahun sama, tahun ke tahun sama. Tahun ke tahun ditipu orang, tahun ke tahun ditipu orang, tahun ke tahun karyawan nyolong dari kita, tahun ke tahun sales kita alasannya nggak bisa jualan. Kita nggak punya masalah fotokopi karena kita akhirnya belajar sesuatu, teman-teman. Responsibility bikin bisnis kita jadi apa? Growing stronger, makin kuat. Dan yang paling penting, Bam, ini buat saya nih. Responsibility bikin saya jadi congruent. Congruent itu artinya apa? Saya bisa mewujudkan apa yang saya sering dengung-dengung dalam mulut saya menjadi sebuah behavior. Sebuah behavior. Dan saya berharap bahwa kita punya responsibility. Nah, sekarang apa yang perlu kita renungkan dong setelah acara ini selesai? Pertama, kalau teman-teman pengusaha, jangan lupa daftar untuk hari Rabu tanggal 10 Juni. Kita akan belajar sama-sama bagaimana rekrutmen di masa-masa pandemi. Karyawan-karyawan jenis apa yang perlu kita rekrut, cara-cara strateginya seperti apa, bagaimana membedakan karyawan yang tangguh buat masa-masa pandemi ini dibandingin yang enggak. Teman-teman pengusaha bisa tolong daftar melalui WhatsApp kalau teman-teman tahu nomor WhatsApp saya, atau DM Instagram supaya nanti saya bisa daftarin di Google Meet karena kita nggak pakai live Instagram. Tapi saya mau nutup dengan seperti ini. Nanti setelah acara ini ya, teman-teman, coba renungkan. Kalau saya merasa setelah saya dengar live Instagram ini, saya merasa bahwa saya itu adalah orang yang reaktif dibandingin responsibility, dibanding bisa merespon dengan dewasa. Coba cek bagaimana orang tua kita dulu hidup, atau waktu masih muda mereka hidup seperti apa, waktu mereka membesarkan kita seperti apa. Apakah orang tua saya itu, papa mama, ayah bunda saya itu orang yang reaktif atau orang yang responsif dengan baik? Kalau kita punya orang tua yang reaktif, yang panikan dan sebagainya, bisa jadi kita belajar pattern itu, pola itu dari orang tua kita. Nah, tapi ini jangan tanya ke papa mama gitu ya, nanti malah jadi masalah gitu. Cuma coba kita pikirin, karena teman-teman, kita ini bisa jadi adalah produk dari orang tua atau siapapun itu yang membesarkan kita. Kalau mereka reaktif, mereka ketemu masalah langsung down, langsung jatuh. Mereka tidak tercapai impiannya langsung ngamuk, langsung marah. Mereka nggak bisa mikir sebentar gitu, kemudian baru merespon dengan baik. By the way, responsibility itu gitu, kita punya waktu sebentar untuk memikirkan dan kemudian untuk bisa merespon dengan lebih baik. Mereka tidak lakukan itu, bisa jadi kita adalah mengikuti pola dari orang-orang yang membesarkan kita. Jadi teman-teman tolong double check waktu setelah acara ini selesai. Dan kemudian kalau teman-teman merasa orang tua kita, orang tua saudara itu memang kelihatan lebih reaktif dibanding responsif, maka teman-teman tahu teman-teman harus breaking up, mengubah cara kerjanya, dan ubahlah dengan intentional, dengan benar-benar niat. Nah, yang kedua teman-teman, saya ingin teman-teman renungkan setelah acara ini adalah bagaimana kalau apa yang akan terjadi kalau saya memilih untuk bisa responsif dibandingin reaktif terhadap masalah saya. Bagaimana itu akan mengubah kesempatan saya untuk bisa mendapatkan hasil yang saya harapkan. Kalau saya responsif dibandingin reaktif terhadap masalah-masalah sedang hadapi sekarang, bagaimana itu bisa mengubah kehidupan saya, hasil bisnis saya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi teman-teman, malam hari ini kita bicara masalah leadership. Kita bicara bagaimana seorang leader kita perlu bisa learning something dari masalah kita yang ada ini. Karena gak selalu kita menang, gak selalu sesuai dengan rencana. Tetapi sama seperti kisah Yusuf, kita bisa belajar sesuatu dari 13 minggu yang ada, dari 3 bulan yang ada. Dan kita bisa bikin bisnis kita jadi lebih stronger, lebih kuat. Dan saya berharap teman-teman di minggu depan, di masa transisi PSBB transisi ini,
teman-teman mulai merenungkan apa yang saya pelajari selama masa pandemi ini ya, yang bisa saya pakai sehingga bisa saya jadi lebih stronger di masa depan. Waktu kita panik dan sebagainya, ingat kisah Yusuf tadi, dia benar-benar setengah mati, dijual dan sebagainya, tapi dia akhirnya bisa survive, loh, ya, di usia ke 32 tahun, kalau dalam buku itu, dia survive, bisa 30 tahun, dia bisa course correction, artinya dia bisa mengubah keadaan dari keadaan sulit menjadi keadaan di mana dia sangat-sangat sukses, sama seperti kisahnya Marvel juga gitu, hampir bangkrut tiba-tiba jadi sangat kaya raya, dan dia bisa jaga kewarasan dia nggak jadi stres, nggak jadi gila gara-gara bisnisnya lumpuh gitu. Dan saya pikir teman-teman juga bisa lakukan hal itu. Oke, jadi saya mudah-mudahan teman-teman belajar sesuatu malam hari ini. Kalau teman-teman belajar sesuatu, bisa wave atau bisa kasih komen teman-teman belajar apa. Tapi saya mau tutup seperti ini, teman-teman. Ini ada satu statement yang saya ingat berkali-kali selama saya mengalami masa pandemi ini. Ini statement yang saya dapatin waktu tahun 2010 lalu. Saya lagi di Oklahoma, Amerika Serikat. Dan saya bersyukur saya tahu statement ini. Dia bilang bahwa, saya terjemahin buat teman-teman, bahwa saya tidak akan menghina Tuhan dengan menjadi stres berat atau reaktif, seolah-olah dia tidak mampu menolong saya. Saya ulang ini. Saya tidak akan menghina Tuhan dengan menjadi stres berat atau reaktif, seolah-olah Tuhan tidak mampu menolong saya. Saya bilang bahwa Tuhan mampu menolong teman-teman, Tuhan mampu menolong saya, Tuhan mampu menolong perusahaan kita. Yang pasti adalah kita perlu bisa merespon dengan baik. Dan ingat, tanggal 10 Juni ini kita akan belajar sama-sama mengenai rekrutmen, tetapi responsibility membuat kita jadi move forward dari krisis. Teman-teman, saya masih punya waktu ya, saya masih ada waktu 10 menit. Teman-teman kalau ada mau pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komen. Kalau teman-teman punya masalah gimana caranya saya bisa nggak reaktif atau gimana gitu ya, silakan teman-teman nanti tuliskan di kolom komen. Tapi sebelum itu semua, supaya nggak kejadian kayak minggu lalu, saya ingin berdoa buat kita semua, boleh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau nanti setelah berdoa mau tulis komen, mau tulis pertanyaan, silahkan. Saya mau berdoa buat teman-teman semua, buat kita semua, supaya kita bisa lewati masa sulit dengan baik. Boleh ya, kalau teman-teman mau, dimanapun teman-teman berada, boleh pejamin mata, saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan kumpulkan kami secara online, ini teknologi yang luar biasa Tuhan. Dan kami bersyukur malam hari ini kami belajar mengenai kisahnya Yusuf. Kami belajar bahwa kami bukan menderita sendirian. Ada orang-orang yang sudah pernah menderita lebih parah dibandingin kami. Mungkin mereka sedang menghadapi masa-masa sulit seperti kami, bahkan lebih sulit daripada kami. Tetapi Tuhan, kami belajar malam hari ini bahwa people respect those who have gone through adversity. Orang-orang itu akan respect, akan hormat, akan kagum sama orang-orang yang bisa melewati masa-masa sulit dan keluar sebagai pemenang. Dan kami berdoa supaya malam hari ini kami bisa melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti Yusuf melakukannya bersama-sama dengan Engkau. Waktu kami ditimpa masalah bertubi-tubi, bantu kami tetap waras. Tolong kami supaya kami bisa merespon dengan baik. Kami merespon dengan baik dengan cara waktu kami punya masalah, kami bertanya kepada diri kami, apa yang bisa kami pelajari dari masalah ini? Apa learning yang perlu kami pakai? Apa learning yang kami perlu hasilkan dari masalah yang ada, sehingga kami tidak mengulanginya di masa depan. Bantu kami menjadi business leader, business owner yang punya wisdom, yang bisa respon dengan baik, karena waktu kami merespon dengan baik, bisnis kami jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati teman-temanku yang menonton acara ini, dengan keluarga mereka, dengan
karyawan-karyawan mereka berkati sehingga mereka bisa survive, mereka bisa course correction, bisa mengubah keadaan, dan mereka bisa melihat Tuhan, Engkau mampu menolong mereka. Dan kami berjanji, kami tidak akan menghina Tuhan, tidak akan menghina Engkau seolah-olah Tuhan tidak mampu menolong kami. Kami tidak akan menghina Tuhan dengan cara menjadi stres berat atau reaktif, seolah-olah Tuhan tidak bisa menolong kami. Tetapi kami akan berserah sama Tuhan dan kami akan mengandalkan Tuhan dan kami belajar sesuatu, responsibility dari masa-masa kami yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan, saya masih ada waktu sekitar 7 menitan. Silakan di kolom komen, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik ini atau di luar topik ini. Silakan tulisan di kolom komen. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, kalau boleh saya ingin teman-teman tulisan di kolom komen juga apa yang teman-teman pelajari selama 1 jam terakhir dalam live Instagram ini. Silakan tulisan di kolom komen, entah itu pertanyaan atau entah apa yang teman-teman pelajari dalam 1 jam terakhir ini. Saya ingetin teman-teman, bagi teman-teman yang pengusaha atau business leader, hari Rabu tanggal 10 Juni kita akan belajar sama-sama melalui Google Meet, belajar satu webinar mengenai rekrutmen di akhir masa pandemi ini. Bagaimana kita bisa menggantikan karyawan-karyawan yang sudah resign, bagaimana bisa mendeteksi orang-orang yang tangguh dalam masa-masa sulit, sehingga kita bisa merekrut orang yang tepat. Karena basically banyak orang yang resign, kemudian pas mau direkrut, kita nggak tahu nih, apakah orang ini orang yang bagus untuk bekerja, atau orang yang pas masuk, dia malahan bikin kagok gitu. Teman-teman, please register. Kalau teman-teman nggak tahu nomor WhatsApp saya, bisa register melalui DM Instagram, atau teman-teman bisa WhatsApp saya langsung bilang bahwa saya daftar buat berapa orang, karena saya akan invite melalui Google Meet, teman-teman. Dan itu free of charge, jadi silakan nanti tolong invite teman-teman yang lain juga. Kita akan belajar sama-sama hari Rabu, tanggal 10 Juni, jam 11 sampai jam 12 kita. Habis itu kita makan siang sama-sama di kantor dan di rumah masing-masing. Oke, silakan yuk, kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan tuliskan di kolom komen. Atau kalau teman-teman ada belajar sesuatu, silakan juga tuliskan di kolom komen. Saya thank you nih, saya ada stay with us, masih ada Pak Agus, Ibu Eming, Ibu Linda, Pak Richard, Ibu Ayu, Pak Bona, dan teman-teman yang lain. Welcome, dan saya senang bisa teman-teman bisa join. Ya, Oke, saya tunggu nih. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan tolong dituliskan kira-kira apa yang teman-teman pelajari dalam 1 jam terakhir ini. Oke. Jadi sampai jumpa nanti hari Rabu, teman-teman. Bagi teman-teman yang register, kita akan belajar sama-sama mengenai yang namanya rekrutmen after a pandemic. Oke, nanti minggu depan kita akan belajar sama-sama juga melalui live Instagram mengenai leadership juga, teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman yang punya Instagram, silahkan nanti bisa suggest topik. Siapa tahu kalau topik teman-teman saya angkat di live Instagram ini, nanti teman-teman akan dapetin 1 liter belayan kopi. Nanti itu bosnya ada di sini nih, ya. Mana bosnya? Bosnya boleh bersuara, halo gitu ya. Siapa tahu nanti, atau bersuara yang pakai akun Instagram belayan kopi. Jadi silahkan suggest topik-topik yang teman-teman mau. Nanti di minggu depan saya akan angkat. Dan malam hari ini saya angkat topik yang berbeda, karena saya merasa saya merasa banyak orang yang kecewa terhadap PSBB yang diperpanjang. Dan saya pikir responsibility ini adalah hal teman-teman perlu dengerin sama-sama. Ya, jadi minggu depan saya serius nih ya. Yang bisa suggest topik dan topiknya saya bilang ini topik perfect banget, saya angkat. Minggu ini topiknya akan saya ubah menjadi hari Rabu, karena topiknya khusus mengenai sangat-sangat spesifik, bagus tapi sangat spesifik, sehingga saya pikir itu perlu dipakai webinar, perlu pakai PowerPoint, sehingga teman-teman bisa lebih belajar dengan baik. Jadi please register. Oke? Thank you Pak Alwin. Ada teman-teman yang lain yang mau respon, kira-kira apa yang teman-teman pelajari selama 1 jam terakhir? Boleh share di kolom respon sehingga saya makin bersemangat nih. Jadi saya tahu bahwa teman-teman belajar sesuatu hal yang baik. Atau teman-teman ada pertanyaan, silakan monggo bisa
apa namanya tuliskan dulu dalam kolom pertanyaan. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Jadi please register teman-teman, sekali lagi tanggal 10 Juni ini kita akan ada webinar yang free, tapi buat pengusaha aja. Jadi teman-teman yang punya bisnis dan berniat untuk merekrut atau lagi punya masalah tim bisa ikutan seminar ini, karena kita bicara masalah rekrutmen after the pandemic. Kita akan belajar sama-sama beberapa hal, teman-teman. Pertama, bagaimana kita bisa memilah-milah karyawan-karyawan yang tangguh. Kita nggak mau baru rekrut karyawannya yang kayak tahu gitu ya. Ada masalah sedikit malah jeblok gitu, malah bikin masalah. No, kita nggak mau seperti itu. Kita pengen karyawan-karyawan tangguh. Kita pengen tahu cara interview yang baik. Dan kita pengen tahu bagaimana kita bisa merekrut lebih efektif selama masa-masa pandemi ini. Jadi kita akan belajar sama-sama nanti melalui Google Meet, sehingga teman-teman bisa ada PowerPoint-nya, teman-teman bisa belajar sesuatu di sana, dan kita akan have fun sama-sama. Please invite teman-teman yang lain juga, ya. Jadi nanti hari Rabu tanggal 10 Juni mendatang ini. Oke? Thank you Pak Alwin untuk ini ya. Teman-teman yang lain, ayo saya mau denger dong. Bu Eming, Bu Linda, Pak Richard, Pak Juhendri, Bu Ayu, apa yang teman-teman pelajari selama 1 jam terakhir ini. Oke? Ya udah. Sip. Having said that, saya senang sekali teman-teman bisa join, dan saya senang, dan sampai jumpa di minggu depan. Selalu ingat teman-teman, everybody wins when a leader gets better. Dan that leader is you. Jadi teman-teman, satu orang pemimpin jadi lebih baik, belajar leadership seperti ini, semua orang menang. Oke, sampai jumpa dan bye-bye. Thank you Pak Richard.